Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan belajar mengenai teknik presentasi bisnis di mata kuliah komunikasi bisnis. Langsung saja saya masuk ke materi inti dari pertemuan kali ini. Dalam presentasi bisnis, ada 5 subbab yang akan kita pelajari. Pertama, mengenai pengertian dan tujuan presentasi. Kedua, mempersiapkan presentasi. Ketiga, merancang presentasi yang efektif dan efisien. Keempat, melakukan presentasi. Dan kelima adalah visual aid. Nah, pengertian dari presentasi bisnis sendiri adalah bentuk komunikasi lisan yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada presentasi atau pendengar. Presentasi bisnis berfungsi untuk menyampaikan informasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, ketika kita berada di perusahaan, kemudian kita harus melakukan presentasi. Ketika melakukan presentasi, ada hal-hal yang kita sampaikan berupa informasi-informasi, dan tentu ketika kita melakukan presentasi, kita berupaya untuk memberikan informasi, kemudian mempengaruhi pengambilan keputusan, kemudian bisa juga memberikan saran atau masukan terkait apa yang telah kita dapatkan atau sedang kita kerjakan. Informasi yang kita dapatkan, kita olah, kemudian menjadi sebuah saran untuk pengambilan keputusan di tingkat perusahaan, seperti itu. Ketika kita melakukan presentasi, ada tujuan yang kita harapkan. Yang pertama adalah menginformasikan pesan-pesan bisnis. Kemudian bukan tujuan utama, yaitu menghibur audiens. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Keempat, memotivasi audiens. Dalam hal kita menghibur audiens, kita mengharapkan bahwa audiens bisa memahami apa yang kita sampaikan karena fokus setelah mendapatkan uh, candaan seperti itu, kemudian menyentuh emosi. Kita harapkan juga audiens bisa menerima presentasi yang kita berikan dengan memahami audiens. Memotivasi yaitu kita menginginkan bahwa audiens bisa lebih semangat bekerja, seperti itu dan lain sebagainya. Dalam melakukan presentasi bisnis, kita harus mempersiapkan berbagai hal. Yang pertama adalah menganalisis audiens, siapa sih yang di depan siapa sih kita melakukan presentasi? Apakah di depan bawahan kita? Apakah sesama teman dengan tingkatan jabatan yang sama? Apakah dengan atasan? Seperti itu. Apakah dengan pelanggan? Apakah dengan rekan bisnis? Seperti itu. Nah, kita harus bedakan. Ketika kita bisa membedakan dengan siapa kita melakukan presentasi, tentu kita harus berbeda sikapnya dalam melakukan presentasi. Apakah harus lebih serius? Apakah bisa dengan bercanda? Apakah kita harus mempersiapkan semuanya dengan baik sesuai dengan protokol atau SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan? Nah, itu harus dibedakan. Kemudian mungkin melakukan presentasi ini kita harus mempersiapkan alat bantu presentasi. Nah, alat bantu presentasi ini sangat penting supaya dalam melaksanakan presentasi itu presentasi yang kita lakukan dapat menarik perhatian dari audiens
Nah, antara lain alat bantu yang bisa kita gunakan dalam presentasi, LCD, kemudian slide ya, kemudian bisa juga audio visual seperti itu. Bisa juga kita bisa membuat video seperti itu, kita jelaskan video dan lain sebagainya. Dan yang lebih penting ketika melakukan presentasi, kita harus menguasai topik yang akan dipresentasikan. Artinya ketika kita melakukan presentasi, jangan sampai kita tidak memahami apa yang kita presentasikan, sehingga kita sendiri saja tidak memahami apa yang kita presentasikan. Tentu saja audiens akan kebingungan dengan apa yang kita sampaikan. Itulah intinya kita menguasai topik yang dipresentasikan. Berikutnya adalah menganalisis berbagai lingkungan yang ada di lokasi presentasi. Bisa jadi ketika kita menganalisis lingkungan, kita bisa menentukan teknik penyampaian yang tepat sesuai dengan lingkungan atau lokasi. Nah, kita juga bisa menyesuaikan alat bantu presentasi yang kita gunakan. Jika kita bisa menganalisis lingkungan, jika kita melakukan presentasi di tempat terbuka yang terang, tentu jika menggunakan LCD proyektor itu akan sulit kelihatan karena di luar sangat terang misalnya. Jadi tidak sesuai dengan menggunakan LCD proyektor. Mungkin bisa menggunakan teknologi yang lain seperti itu. Bisa juga mungkin menggunakan layar yang menggunakan televisi seperti itu yang bisa dilihat oleh audiens. Berikutnya penguasaan alat bantu presentasi. Dalam melakukan presentasi kita harus menguasai alat bantu presentasi yang kita menggunakan papan tulis, tergantung tempat dan audiens yang akan kita berikan informasi ya, misalnya menggunakan papan tulis ini sudah tidak ada, biasanya whiteboard pun sekarang digunakan untuk menjelaskan lebih detail, biasanya masih menggunakan LCD proyektor tentu saja. Kemudian bisa menggunakan flip chart. Nah, flip chart ini tentu kemudian slide, bisa juga papan tulis elektronik, kemudian video. Yang lebih menarik tentu saja menggunakan video ya, video rekaman, ada audio, ada visualnya, kemudian kita bisa masukkan desain-desain di sana sehingga lebih menarik minat dari audiens seperti itu. Hanya saja penggunaan alat bantu ini tergantung kondisi, kemudian tergantung audiens. Tergantung apa yang kita sampaikan. Ketika kita sampaikan tentang perhitungan, mungkin bagaimana cara perhitungannya, kita bisa menggunakan misalnya papan tulis elektronik misalnya, atau whiteboard, atau misalnya bisa kita langsung simulasikan melalui LCD tapi di software Microsoft Excel seperti itu. Nah, ya tergantung kondisi. Audiens juga tergantung apa yang akan kita sampaikan. Berikutnya dalam menganalisis audiens, kita harus memahami siapa audiensnya. Tadi saya sebutkan, bisa jadi kita akan mempresentasikan di bawah dengan bawahan, kemudian sesama jabatan, dengan atasan, dengan customer, ataukah dengan pemerintah dan lain sebagainya.
Hal yang pertama kali harus dilakukan dalam mahasiswa adalah mengetahui latar belakang pendidikan, usia, pekerjaan, pengalaman, hobi, dan ikut audiens. Jadi kita harus mengetahui latar belakang pendidikannya. Tentu saja ini kaitannya dengan apakah nanti audiens memahami apa yang kita sampaikan. Jangan sampai kita menyampaikan kepada audiens, misalnya karyawan yang jabatannya di bawah kita, kemudian tingkat pendidikannya rendah, pengalamannya kurang, seperti itu. Misalnya UB dan cleaning service, kita terlalu menggunakan bahasa yang sangat baku dan sulit dipahami oleh audiens yang latar belakang pendidikannya rendah atau kurang baik. Disesuaikan, penggunaan bahasanya juga disesuaikan nanti. Nah, kita juga tentu tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa informal dan kurang profesional dengan atasan kita. Kemudian metode yang dapat digunakan menggunakan kata tanya seperti yang sudah ditulis. Dengan demikian kita akan mampu menginterogasi tentang siapa sebenarnya audiens yang dihadapnya. Nah, apa yang diinginkan oleh audiens? Jadi, kita menyampaikan presentasi, materinya adalah mengenai apa yang diinginkan oleh audiens. Seperti itu. Walaupun misalnya kita ingin menyampaikan informasi dari yang kita dapatkan, namun bagaimana kita menyampaikannya sesuai dengan kebutuhan audiens. Apakah audiens membutuhkan informasi tersebut ataukah tidak, seperti itu. Kemudian di mana melakukan presentasi? Apakah di ruangan rapat, apakah di ruangan auditorium yang besar ataukah outdoor atau di luar? Kita harus menganalisis kapan melakukan presentasinya, apakah waktunya di siang hari yang sudah mendekati jam makan siang, apakah baru saja ada berita duka, kemudian apakah mendekati waktu untuk liburan, sehingga audiens mungkin nanti kurang fokus mendengarkan presentasi, karena mungkin pikirannya fokus pada liburan, seperti itu. Kenapa kita melakukan presentasi dan bagaimana melakukan presentasinya. Dalam menyampaikan presentasi kita harus menganalisis bahasa tubuh, karena dalam melakukan presentasi ada bahasa tubuh yang kita lakukan kepada audiens, sehingga bahasa tubuh ini membuat persepsi audiens, dan bahasa tubuh juga bisa meningkatkan pemahaman dari audiens. Misalnya kita menggunakan pakaian seperti itu, yang rapi, sopan, menggunakan dasi, baju kemeja, kemudian celana bahan, sepatu pantofel. Nah, artinya ketika kita akan melakukan presentasi, audiens akan menangkapnya bahwa ini adalah presentasi yang formal dan kita harus mendengarkan dengan baik, seperti itu. Bisa juga kita menggunakan baju yang santai seperti itu, casual, sehingga nanti audiens menganggapnya bahwa apa yang akan kita presentasikan akan menarik, seperti itu, akan
berjalan dengan menarik seperti itu. Berikutnya, selain pakaian, dalam bahasa tubuh juga terkait dengan ekspresi, senyuman, kontak mata, gerakan tangan, bahu, gerakan kepala, dan gaya berdiri itu akan mempengaruhi penerimaan ketika kita melakukan presentasi. Ketika kita menggunakan gaya berdiri yang baik, yang lurus, yang tegak, tentu akan lebih disenangi oleh audiens dibanding ketika kita berdiri dengan tangan di belakang, kemudian badan kita berdecak pinggang tangan kita diletakkan di pinggang seperti itu. Itu akan mengurangi penerimaan dari audiens. Lebih baik jika kita melakukan presentasi bisa menarik perhatian audiens dengan ekspresi wajah yang menyenangkan, senyum, kontak mata, gerakan tangan yang secukupnya, yang baik maksud saya. Nah, itu akan meningkatkan penerimaan informasi dari audiens. Berikutnya, kita harus menganalisis lingkungan, lokasi, atau tempat presentasi. Tadi saya sebutkan, bisa di outdoor, bisa di indoor, kemudian di ruangan yang kecil, di ruangan yang besar, seperti itu. Apakah tempatnya di tempat wisata, ataukah di hotel, ataukah di tempat yang formal, gitu. Kita harus meninjau ya ruangan presentasinya. Setelah itu, apakah mikrofonnya baik, audionya baik, pencahayaannya baik, alat-alatnya baik, seperti itu. Ketika kita melakukan presentasi, ada bagian yang harus disampaikan. Tentu yang pertama adalah bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian pembuka biasanya salam, kemudian bisa kita ingin meningkatkan perhatian audiens dengan ada yang melakukan pembukaan dengan candaan. Bisa juga kita memberikan informasi pembuka. Dalam bagian isi tentunya informasi utama apa yang akan kita sampaikan dalam melakukan presentasi. Saat melakukan presentasi berjalan, kita tentu harus memperhatikan bahwa audiens harus bisa fokus pada kita. Nah, ketika audiens kurang fokus, kita bisa melakukan ice break, bisa juga memberikan kuis, bisa memberikan tandaan, bisa ada juga presentator yang melakukan sulap dan lain sebagainya. Kemudian melakukan bagian penutup. Sampaikan terima kasih, sampaikan kesimpulan dari si presentasi kita, jangan lupa salam yang ramah. Nah, ini adalah bagian pembuka. Nah, bagian pembuka ini kita berupaya mendapatkan perhatian dari audiens dengan membangun kepercayaan diri. Biasanya kita bisa juga berusaha mengenali audiens. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menarik perhatian audiens dengan menanyakan namanya, kemudian asalnya. Nah, itu jika kita belum mengenali audiensnya sebelum melakukan presentasi. Ada faktor penarik perhatian audiens. Pertama adalah intensitas, gerakan, keakraban, humor, membangun kreativitas, peninjauan audiens. Nah, kita bisa melakukan humor ya ketika akan melakukan presentasi, sebelum melakukan presentasi, supaya anggapan mereka sepanjang presentasi akan menarik seperti itu. Kita harus melakukan humor di awal. Bisa membangun keakraban, tadi ditanya namanya, asalnya dari siapa, asalnya dari mana, kita bisa
menghubungkan dengan pengalaman kita dari informasi yang kita dapatkan dari audiens, supaya membangun keakraban. Dalam bagian isi, coba tekankan penekanan struktur dan formal, harus sistematis dalam menyampaikan informasinya, runut, tidak terbolak-balik seperti itu. Kemudian urutan bagian isi harus memiliki urutan yang jelas dan logis, sistematis untuk mempermudah audiens dalam memahami presentasi. Bagian isi, kita harus menghubungkan topik presentasi dengan kebutuhan audiens, menggunakan bahasa yang jelas. Nah, kita harus menggunakan bahasa yang familiar bagi audiens. Dalam menyampaikan isi, tentu kita harus tetap mempertahankan minat audiens dengan membuat pancingan, bisa dengan candaan, kemudian bisa membuat kuis, bisa memberikan hadiah, bisa dengan sulap, terserah keahlian si presentator menyampaikannya. Dalam bagian penutup, kita harus memberikan kesimpulan, yaitu dengan cara meringkas dan mengulang pokok pikiran informasi yang kita sampaikan, menggarisbawahi tahap selanjutnya jika ada kegiatan yang berikutnya adalah kelanjutan dari informasi yang kita sampaikan, maka kita harus memberikan garis bawahi tahapan selanjutnya. Berikutnya adalah menutup dengan pesan positif. Seperti itu. Terakhir adalah visual aid. Visual aid dapat membantu kita dalam presentasi. Nah, visual aid ini dapat menyederhanakan materi yang kompleks sehingga mudah dipahami audiens. Kemudian visual aid dapat membantu baik pembicara maupun audiens mengingat informasi penting dari presentasi. Visual aid dimaksudkan untuk menambah dan menciptakan daya presentasi. Nah, jadi visual aid atau yang membantu dalam tampilan presentasi kita ya, bisa jadi hiasan di layar presentasi dan lain sebagainya. Bisa juga ya hiasan-hiasan yang bisa membuat audiens fokus pada apa yang kita presentasikan. Nah, dalam menyusun visual aid, kita dapat menggunakan dua jenis. Pertama, bentuk tulisan. Nah, dalam presentasi kita menggunakan tulisan yang mudah dibaca, yang menarik, bisa dimungkinkan dengan memberikan warna tertentu. Kemudian bisa dalam berbentuk grafik. Nah, ini tentu membutuhkan keterampilan khusus, atau kita bisa meminta tolong orang yang lebih paham desain grafis atau tampilan grafis dari presentasi yang menarik seperti itu. Jadi misalnya sekarang orang banyak menggunakan infografis yang sederhana, yang menyenangkan, kemudian disenangi oleh anak-anak muda seperti itu. Banyak sih penggunaan simbol-simbol yang disenangi oleh anak muda. Warnanya juga warna-warna yang disenangi oleh anak-anak muda seperti itu. Kita bisa memanfaatkan itu. Ada aplikasi juga yang bisa membantu kita menyusun visual aid dengan grafis. Nah, di sini kita misalnya visual aid dibantu dengan grafik garis, diagram lingkaran. Tentu ini adalah meningkatkan informasi seperti itu, grafik batang, diagram organisasi, diagram peta.
Nah, ini bisa kita kombinasikan dengan desain-desain menggunakan desain dari aplikasi-aplikasi pembantu untuk desain grafis supaya lebih menarik perhatian. Ya, sekian pertemuan hari ini, saya cukupkan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.